Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sebelum kita memulai mata kuliah kita pada hari ini, pertama-tama kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terhormat Bapak Helmi Yuhda, STHI, MAG, selaku dosen mata kuliah ilmu tasawuf, serta teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang saya banggakan. Kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang tarekat. Pengertian tarekat. Secara harfiah, tarekat berarti jalan, mempunyai arti sama dengan syariah. Banyak kosakata yang dapat diartikan dengan jalan, seperti sabil, sirat, manhaj atau minhaj, suluk atau maslak, nusuk atau mansak. Jadi tarekat yang berasal dari bahasa Arab yaitu thariqah, yang memiliki banyak pengertian. Satu diantaranya seperti dikemukakan di atas, yakni jalan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia bermakna jalan, yakni jalan menuju kebenaran. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab al-tariq, yang berarti jalan yang ditempuh dengan jalan kaki. Dari pengertian ini, kemudian kata tersebut digunakan dalam konotasi makna secara seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik terpuji maupun tercela. Menurut istilah tasawuf sendiri, tarekat ialah perjalanan khusus bagi para sufi yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang mengikuti jalur yang ada melalui tahap dan seluk-beluknya. Kata tarekat secara umum mengacu pada metode latihan atau amalan, termasuk zikir, wirid, dan muraqabah, juga pada institusi guru dan murid yang tumbuh bersamanya. Yang selanjutnya adalah macam-macam tarekat. Yang pertama, Thariqah Naqsabandiyah. Pendiri Thariqah Naqsabandiyah ialah Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al-Bukhari, ulama sufi yang lahir di desa Hinduan, kemudian terkenal dengan arifan. Pokok-pokok ajaran Thariqah Naqsabandiyah ialah berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah, meninggalkan rukhsan, memilih hukumnya azimah, senantiasa dalam muraqabah, tetap berhadapan dengan Tuhan, senantiasa berpaling dari kemegahan dunia, menghasilkan makalah hudur, menyendiri di tengah-tengah ramai, berpakaian dengan pakaian orang mukmin biasa, zikir tanpa suara, mengatur nafas tanpa lalai dari Allah, berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada 6 dasar yang dipakai sebagai pegangan untuk mencapai tujuan dalam thariqah ini, yaitu taubat, uzlah, zuhud, taqwa, qanaah, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taslim. Hukumnya dijadikan pegangan dalam thariqah Naqsabandiyah ini juga ada 6, yaitu zikir, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan kesenangan duniawi, melaksanakan segenap ajaran agama dengan sungguh-sungguh, senantiasa berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan amal kebaikan. Syarat-syarat untuk menjadi pengikutnya yaitu i'tiqad yang benar, menjalankan sunnah Rasulullah, menjauhkan diri dari nafsu dan sifat-sifat yang tercela, taubat yang benar, menolak kezaliman, menunaikan segala hak orang,
mengerjakan amal dengan syariat yang benar. Yang kedua, Thariqah Qadariyah. Thariqah Qadariyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat terkenal di kalangan masyarakat muslim. Manaqib biografinya sering dibaca oleh para pengikutnya karena ia dipercaya sebagai wali yang memiliki derajat yang tinggi. Tarekat Qadariyah menempati posisi yang amat penting dalam sejarah di dunia Islam, karena tidak hanya sebagai pelopor lahirnya organisasi tarekat, tetapi juga sebagai cikal bakal munculnya berbagai cabang tarekat di dunia Islam. Dasar pokok ajaran Thariqah Qadariyah yaitu tinggi cita-cita, menjaga kehormatan, baik pelayanan, kuat pendirian, membesarkan nikmat Tuhan. Yang ketiga adalah Tarekat Sadziliyah. Tarekat Sadziliyah tak dapat dilepaskan dari pendirinya, yakni Abu Al-Hasan Ats-Sadzili. Secara lengkap nama pendirinya adalah Ali bin Abdullah bin Ab. Jabar Abu Al-Hasan Ats-Sadzili, silsilah keturunannya memiliki hubungan dengan orang-orang garis keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ia lahir di desa Gumara dekat Ceuta, saat ini di utara Maroko, pada tahun 573 Hijriah, pada saat dinasti Muwahhidun mencapai titik nadinya. Pendidikannya dimulai dari orang tuanya dan kemudian dilanjutkan ke pendidikan lebih lanjut, di mana di antara guru kerohaniannya adalah ulama besar Abdussalam Ibnu Masjisi, yang wafat pada tahun 628 Hijriah atau 1228 Masehi, yang juga dikenal sebagai Qut al-Qut para wali seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Selanjutnya yang keempat, Tarekat Rifaiyah. Pendirinya Tarekat Rifaiyah adalah Abul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Ia lahir di Korea Hasan, dekat Basrah pada tahun 500 Hijriah atau 1106 Masehi. Sedangkan sumber lain mengatakan ia lahir pada tahun 512 Hijriah atau 1118 Masehi. Sewaktu Ahmad berusia 7 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ia lalu diasuh pamannya, Mansur al-Bataihi, seorang syekh tarekat. Selain menuntut ilmu pada pamannya tersebut, ia juga berguru pada paman yang lain, Abu Al-Fadl Ali Al-Wasiti, terutama tentang mazhab fikih Imam Syafi'i. Dalam usia 21 tahun, ia telah berhasil memperoleh ijazah dari pamannya dan Khirqah 9 sebagai pertanda sudah mendapat wewenang untuk mengajar. Yang selanjutnya adalah Tarekat Samaniyah. Nama tarekat ini diambil dari nama seorang guru tasawuf yang masyhur bernama Muhammad Saman, seorang guru tarekat yang ternama di Madinah. Pengajarannya banyak dikunjungi orang-orang Indonesia, diantaranya yang berasal dari Aceh. Dan oleh karena itu, tarikatnya itu banyak yang tersiar di Aceh. Bisa disebut dengan Tarekat Samaniyah. Ia meninggal di Madinah pada tahun 1720 Masehi. Sejarah hidupnya dibukukan orang dengan nama Manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman, ditulis bersama kisah Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam huruf Arab, disiarkan dan dibaca dalam kalangan yang sangat luas di Indonesia sebagai bacaan amalan dalam kalangan rakyat. Selanjutnya Tarekat Aidrusiyah. Salah satu daripada tarekat yang masyhur dalam kalangan Pahlawi ialah Al-Aidrusiyah, terutama dalam tasawuf akidah. Hampir tiap-tiap buku tasawuf menyebut nama Al-Aidrus sebagai salah seorang sufi yang ternama. Keluarga Al-Aidrus banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh sufi yang terkemuka. Di antaranya ialah S. Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus yang pernah menjadi pembicara Al-Jabarti dalam sejarahnya. Al-Jabarti menerangkan bahwa S. Abdurrahman melimpah-limpah ilmunya. Ahli yang mempertemukan hakikat dan syariat sejak kecil, ia telah menghafal Al-Quran 30 juz. Yang kelima, Tarekat Halawatiyah. Tarekat Halawatiyah ialah suatu cabang dari Tarekat Surawardiyah yang didirikan di Baghdad oleh Abdul Qadir Surawardi dan Umar Surawardi, yang tiap kali menamakan dirinya golongan Siddiqiyah, karena mereka menganggap dirinya berasal dari keturunan Khalifah Abu Bakar. Bidang usahanya yang terbesar terdapat di Afghanistan dan India. Memang keluarga Surawardi ini termasuk keluarga sufi yang ternama. Abdul Futuh Surawardi terkenal dengan nama Syekh Maktul atau seorang tokoh sufi yang oleh kawan-kawannya diberi gelar ulama. Dilahirkan di Sinjan, dekat Irak pada tahun 549 Hijriah. Yang keenam, Tarekat Khalidiyah.
Cabang Naksabandiyah di Turkestan mengaku berasal dari tarekat Taifuriyah dan cabang-cabang yang lain terdapat di Cina, Kazan, Turki, India, dan Jawa. Disebutkan dalam sejarah bahwa tarekat itu didirikan oleh Bahauddin 1334 Masehi. Dalam pada itu ada suatu cabang Naksabandiyah di Turki yang berdiri dalam abad ke-19 bernama Halidiyah. Menurut sebuah kitab dari Bahar Mawi Umar dikatakan bahwa pokok-pokok tarekat Halidiyah di Ya'iyah Majiyah diletakkan oleh Syekh Sulaiman Zudi Al-Halidi yang lama bertempat tinggal di Mekah. Kitab ini berisi silsilah dan beberapa pengertian yang digunakan dalam tarekat ini. Setengahnya tertulis dalam bentuk sajak dan setengahnya tertulis dalam bentuk biasa. Dalam silsilah dapat dibaca bahwa tawasul tarekat ini dimulai dengan Diyauddin Khalid. Yang kesembilan yaitu tarekat Al-Haddad. Sayyid Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad dianggap salah seorang kutub dan arifin dalam ilmu tasawuf. Banyak ia mengarang kitab-kitab mengenai ilmu tasawuf dalam segala bidang, dalam akidah, tarekat, dan sebagainya. Bukan saja dalam ilmu tasawuf, tetapi juga dalam ilmu-ilmu yang lain. Banyak ia mengarang kitab. Kitabnya yang bernama Nasaihud Diniyah sampai sekarang merupakan kitab-kitab yang dianggap penting. Muraqabah termasuk wasiat Al-Haddad yang penting. Muraqabah artinya selalu diawasi Tuhan, dan orang-orang yang sedang melakukan suluk hendaknya selalu muraqabah dalam gerak dan diamnya, dalam segala masa dan zaman, dalam segala perbuatan dan kehendak, dalam keadaan aman dan bahaya, dikala lahir, dikala tersembunyi, selalu menganggap dirinya berdampingan dengan Tuhan dan diawasi oleh Tuhan. Yang ke-10 yaitu tarekat Tijaniyah. Salah satu tarekat yang terdapat di Indonesia di samping tarekat-tarekat yang lain adalah tarekat Tijaniyah. Dalam tahun beberapa tarekat ini masuk ke Indonesia tidak diketahui orang-orang secara pasti, tetapi sejak tahun 1928 mulai terdengar adanya gerakan ini di Cirebon. Seorang Arab yang tinggal di Tasikmalaya bernama Ali bin Abdullah At-Tayyib Al-Asy'ari berasal dari Madinah, menulis sebuah kitab yang berjudul Kitab Munayatul Murid Tasikmalaya 1928 Masehi, berisi beberapa petunjuk mengenai hakikat ini, dan kitab itu tersebar luas di Cirebon khususnya dan di Jawa Barat umumnya. Pendirinya seorang ulama dari Algeria bernama Abdul Abbas bin Muhammad bin Muhtar At-Tijani, lahir di Ain Mahdi pada tahun 1150 Hijriah atau 1737 sampai 1738 Masehi. Diceritakan bahwa dari bapaknya, ia keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sedang nama Tijani adalah dari Tijana dari keluarga ibunya. Sekian dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.